Hari Senin datang lagi nih. Biar kamu gak bete, hari ini aku, Satya Adi, bakal nemenin sarapan informasi kamu di Narasi Pagi. Akan ada kabar dari turunnya harga tes PCR, terus Jerings yang akhirnya mau divaksin, juga update dari Afghanistan. Ada juga kisah tentang migrasi gajah di Cina, dan film Indonesia yang dapat penghargaan di festival film kelas dunia. Gak pakai lama, langsung aja kita simak selengkapnya. Presiden Jokowi minta harga tes PCR yang selangit agar jadi lebih membumi. Sebenarnya teriakan soal harga PCR yang mahal kan udah dari lama ya. Kenapa baru sekarang direspons? Pada Minggu 15 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan harga tes PCR jadi 450 sampai 550 ribu. Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Sejak tahun lalu, pemerintah memang udah menetapkan batas tertinggi harga tes PCR mandiri di angka Rp900.000. Tapi, kalau kita lihat di berbagai tempat yang menyediakan jasa swab PCR, masih ada tuh yang mematok harga di atas Rp900.000 dengan iming-iming hasilnya bisa keluar lebih cepat. Ngomongin soal durasi hasil PCR, Presiden Jokowi juga minta supaya tempat tes PCR dapat menginformasikan hasil tes maksimal 1 kali 24 jam. Selain itu, juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kita butuh kecepatan. Tapi ada apa sih di balik keputusan ini? Jadi, viral kabar kalau tes PCR di negara lain lebih murah ketimbang di Indonesia. Kalau kamu tinggal di India, untuk tes PCR, kamu nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam atau ngorbanin uang belanja sebulan. Di sana, biayanya berkisar sekitar 100 ribuan rupiah aja. Wah, jadi selama ini biaya PCR di Indonesia 9 kali lipatnya India dong. Kemenkes angkat bicara, jubir vaksinasi COVID-19 bilang ini karena bahan-bahannya masih impor. Sayang banget ya, padahal harga tes PCR yang terjangkau bisa membuat masyarakat mau memeriksakan diri, biar yang positif bisa ditangani dengan lebih cepat, tepat, dan mencegah penularan lebih luas. Sebuah kejutan di pertengahan tahun 2021, pengebuk drum Superman is Dead yang sejak awal pandemi sering melontarkan pernyataan kontroversial terkait COVID-19 itu, akhirnya disuntik vaksin Sinovac. Kemarin, 15 Agustus 2021, di Poliklinik Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes Polda Metro Jaya, Jerings disuntik vaksin Sinovac. Jerings yakin mau divaksin setelah ngobrol dengan seorang dokter. Jerings mengaku dirinya nggak mau buru-buru mengambil keputusan vaksinasi karena memiliki riwayat medis. Ia bahkan menyarankan agar masyarakat berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu sebelum divaksin, terutama bagi mereka yang punya riwayat penyakit. Jerings juga bilang kalau masyarakat nggak perlu takut buat divaksin dan mengajak agar bantu Indonesia bangkit kembali. Beli, akhirnya ditunggu karya-karya selanjutnya ya Beli. Semangat! Satu persatu wilayah di Afghanistan direbut oleh Taliban hanya dalam kurun waktu seminggu, termasuk ibu kotanya, Kabul. Taliban yang awalnya menunggu di luar Kabul telah masuk kota tanpa perlawanan dari pasukan pemerintah. Pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah meninggalkan Afghanistan. Kepergiannya meninggalkan kekosongan kekuasaan di negara tersebut. Taliban sendiri akan mendeklarasikan kembali negara Islamic Emirates of Afghanistan. Pengambil alihan Afghanistan oleh Taliban memicu ketakutan khususnya terkait hak sipil serta kebebasan dan hak perempuan. Terkait kekhawatiran itu, juru bicara Taliban Suhail Shaheen meyakinkan bahwa Taliban akan menghormati hak perempuan serta perempuan diperbolehkan bersekolah dan bekerja dengan memakai hijab. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat tengah menarik seluruh staf kedutaan dan keamanannya dalam waktu 72 jam terhitung sejak kemarin.
Presiden Joe Biden juga mengizinkan tambahan 1.000 personel menjadi 5.000 tentara Amerika Serikat untuk memastikan penarikan tersebut berjalan aman. Gimana nih Amrik? 20 tahun ngabisin hampir 1 triliun dolar Amerika Serikat di Afghanistan, kok akhirnya jadi begini? Kawanan gajah pulang kampung dengan selamat. Gajah-gajah dari cagar alam Xishuangbanna, Provinsi Yunnan, Cina itu akhirnya kembali ke habitat asal mereka. 16 gajah jalan bersama-sama selama berbulan-bulan sejak Maret 2020 lalu. Kawanan ini menempuh jarak sekitar 1.200 km dari Yunnan hingga perbatasan Cina dan Myanmar. Hingga kini, masih belum diketahui alasan kawanan gajah ini bermigrasi dari habitat biasa mereka. Selama dalam perjalanan, mereka sempat melintasi pemukiman, melewati ladang pertanian, dan memakan tanaman komoditi pertanian. Sebanyak 25.000 aparat kepolisian dikerahkan untuk menjaga kawanan gajah tersebut. Juga dibantu dengan berbagai kendaraan serta drone untuk mengawasi dan memandu mereka. 180 ton makanan pun diberikan selama mereka bermigrasi. Awalnya, upaya mengembalikan para gajah ke tempat asalnya gagal. Tapi akhirnya mereka mau putar balik dan pulang ke rumah. Gajah Asia merupakan gajah yang langka. Jumlahnya tinggal tersisa 300 ekor aja di seluruh Cina. Dan belum lama ini, tanggal 12 Agustus, diperingati sebagai Hari Gajah Sedunia. Mereka mau ngerayain sama temen-temennya kali ya, sampai jalan jauh gitu. Takjub sekaligus deg-degan ngelihat perilaku binatang kayak gini di zaman sekarang. Ditunggu banget ya penelitian soal penyebab migrasi gajah-gajah itu. Kabar membanggakan datang dari dunia perfilman Indonesia. Film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas sabet penghargaan di Festival Film Internasional Locarno 2021. Film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas atau dalam rilis luar negeri berjudul Vengeance is Mine, All Others Pay Cash berhasil membawa pulang Piala Golden Leopard, penghargaan tertinggi untuk film terbaik dalam ajang Locarno Film Festival yang diadakan di Locarno, Swiss. The award goes to Vengeance is Mine, All Others Pay Cash by Edwin. Kemenangan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Indonesia, sebab selama 1 dekade terakhir, baru kali ini film panjang Indonesia memenangkan hadiah utama di festival film itu. Festival Film Locarno sendiri sudah memasuki edisi ke-74, dan banyak memberi penghargaan ke pelaku perfilman dunia kayak Stanley Kubrick, Jim Jarmusch, dan Jafar Panahi. Produser Meiske Taurisia mengaku nggak nyangka bisa dapat penghargaan tertinggi. Menurutnya, pencapaian ini adalah bukti bahwa film Indonesia punya daya saing global dan diterima masyarakat dunia. Lebih jauh lagi, Golden Leopard ini kan juga bentuk pengakuan bahwa film kita diterima di sirkuit internasional. Film Indonesia berdaya saing, pembuat filmnya kompeten, kita nggak ada isu soal ide, kreatif, artistik, artinya ya film dinilai sebagai film. Mereka bisa membaca bahwa apa yang dibuat ini sesuatu yang menantang dalam arti menantang proses berpikir gitu, antara sensitivitas soal feminin dan maskulin, kemudian juga mempertanyakan soal isu-isu toxic masculinity yang sering hadir di sekitar kita dan malah tidak kita sadari sudah menjadi bagian dari keseharian. Nantinya, film ini akan tayang juga di Toronto International Film Festival 2021 yang berlangsung pada September mendatang. Publik Indonesia kudu bersabar dulu ya. Film karya Edwin yang dibintangi oleh Reza Radian, Ladia Sheryl, Martina Leo, dan Ratu Felicia ini diangkat dari novel sukses Eka Kurniawan dengan judul yang sama. Bangga banget deh! Selamat ya buat seluruh kru yang terlibat. Buat kalian yang udah penasaran pengen nonton seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, tunggu diputar di layanan streaming legal ya, atau entar pas bioskop udah buka. Itu tadi sarapan informasi yang bisa aku kasih buat kamu. Besok, tetap dong jam 8 waktu Indonesia Barat, Narasi Pagi akan kembali nemenin sarapan informasi kamu sebelum kamu ikutan upacara bendera. Semangat ya hari Seninnya, sehat selalu semuanya, sampai jumpa!